B. Struktur keluarga. Keluarga dapat dikelompokkan dalam dua, yaitu pertama keluarga inti. Keluarga inti adalah sistem, norma, dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting. Keluarga inti pada umumnya dibangun berdasarkan ikatan perkawinan. Dua keluarga besar, unit sosial yang terdiri dari keluarga inti dan saudara-saudara, seringkali mencakup 3 generasi atau lebih. Ini mungkin ada kakek, ada bapak dan ibu, dan terus ada cucu. Lanjut lagi Pak Jo. Relasi dalam keluarga. Relasi dalam keluarga, relasi hubungan dalam keluarga awalnya dimulai dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Relasi pasangan suami dan istri. Relasi suami istri terbentuk dalam suatu perkawinan yang sah secara hukum dan didasari dengan perjanjian seumur hidup. Jadi perjanjian ini saling mengasihi, saling mencintai dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, sehat ataupun sakit. Kemudian relasi orang tua dan anak. Ini perjalanan relasi antara suami dan istri dapat berkembang dengan kehadiran anak-anak. Suami istri dan anak memperlengkapi diri dengan cara pandang yang sama dan terintegrasi tentang segala sesuatu. Kemudian relasi antar saudara. Ini adalah kehadiran saudara kandung atau saudara yang memiliki hubungan darah. Akan menambah luasnya relasi yang harus dibangun. Lanjut lagi Pak Jo. Fungsi dalam keluarga. Menurut BEMS tahun 2004, keluarga memiliki 5 fungsi dasar, yaitu reproduksi. Ini adalah hubungan antara suami istri. Kemudian sosialisasi, edukasi atau ada pengajaran-pengajaran. Kemudian ada yang namanya penugasan peran sosial. Ada dukungan ekonomi, dukungan emosi, pemeliharaan. Langkah-langkah dalam menerapkan fungsi keluarga. Pertama ada komitmen, komunikasi, keterbukaan, penghargaan, respon, pengembangan diri, keyakinan diri. Lanjut lagi Pak Jo. Teori sistem keluarga. Pendekatan teori sistem dalam keluarga akan meningkatkan kualitas keluarga. Adapun pendekatan tersebut adalah pertama pendekatan peran. Merupakan bentuk hierarki dalam pengelolaan keluarga agar fungsi setiap anggota keluarga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan seluruh anggota keluarga. Kemudian pendekatan timbal balik merupakan bentuk sikap dan tindakan tanggung jawab setiap anggota keluarga untuk saling menghargai fungsinya masing-masing.
Konflik dalam keluarga. Definisi konflik. Konflik keluarga adalah kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tidak teratur dan terarah. Orang tua kehilangan wibawa untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya, terutama remaja. Mereka melawan orang tua dan terjadi pertengkaran antara suami istri. Jadi konflik ini terjadi karena orang tua tidak menjadi contoh atau teladan dalam keluarga. Faktor-faktor terjadinya krisis keluarga, pertama komunikasi di antara anggota keluarga. Jadi tidak saling berinteraksi, kurang komunikasi, sikap, egosentrisme, kemudian masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, ada masalah perselingkuhan, dan jauh dari agama. Upaya mengatasi krisis, cara tradisional untuk mengatasi krisis keluarga. Pertama, kearifan kedua orang tua. Kearifan di sini diartikan sebagai cara penyelesaian krisis dengan kasih sayang dan bersifat kekeluargaan. Bantuan orang bijak. Bantuan orang bijak dapat diperoleh dari tokoh masyarakat, orang yang berpengaruh dalam keluarga, maupun tokoh agama. Lanjut lagi, Pak Jo. Karakteristik konflik keluarga. Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Jadi ini antara suami istri ada suatu ketergantungan. Konflik di dalam keluarga lebih sering dan mendalam dibandingkan konflik sosial lainnya. Oleh karena sifat konflik yang tidak bisa dielakkan, maka vitalitas hubungan dalam keluarga sangat tergantung pada respon masing-masing terhadap konflik. Jadi kalau ada konflik itu tergantung respon masing-masing individu dalam anggota keluarga. Frekuensi konflik mencerminkan kualitas hubungan. Artinya pada hubungan yang berkualitas, frekuensi konflik lebih sedikit. Lanjut lagi, Pak Jo. Macam-macam konflik keluarga. Pertama, pernikahan dini. Nah, ini kenapa jadi terjadi konflik? Karena pernikahan dini itu masing-masing individu masih belum bisa menerima keadaan, baik itu suami maupun istri. Jadi mungkin menikah karena hawa nafsu aja. Pengertian pernikahan dini, pernikahan dini menurut negara. Dalam Undang-Undang Perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. B. Pernikahan dini menurut agama Kristen. Pernikahan dalam pandangan Kristen adalah sebuah kehendak Tuhan. Perkawinan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Pernikahan Kristen merupakan sebuah perjanjian, covenant. Pernikahan Kristen dirancang Tuhan, monogam. Kemudian kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, praktek pernikahan dini dipengaruhi oleh budaya lokal. Nah, ini karena mungkin keadaan adat istiadat suku masing-masing. Ini kadang dulu terjadi ya di kami di Nias itu,
Kalau udah di atas 20 tahun tidak menikah dulu ya. Kalau udah 20 tahun, di atas 20 tahun tidak menikah itu udah dikatakan tua, tetapi sekarang lumayan udah bagus ya. Kuatnya tradisi memaksa anak-anak perempuan melakukan pernikahan dini. Lanjut lagi Pak Jo. Dampak pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur ditinjau dari berbagai aspek. Dampak dari perkawinan dini sangat merugikan kepentingan anak-anak dan sangat membahayakan kesehatan anak. Dampak terhadap umum. Adanya pelanggaran terhadap 3 undang-undang di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7. Tentang pernikahan pasal 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1. C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PT PPO. 5. Dampak biologis. Anak secara biologis, alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Apalagi jika sampai hamil, kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, akan menjadi trauma, perobekan, dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa anak. Kemudian 6, dampak psikologis. Cara psikis anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. 7, dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang biasa disebut gender dan menempatkan posisi rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kesimpulan, Bu, di saya tidak ada kesimpulan, ini slide-nya sampai 19 tok. Apakah benar Bu Silvi? Tidak sampai ada kesimpulan ini.